Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fitriana. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Malang dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Hak asasi meliputi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak untuk hidup, kesehatan, berpendapat, berpendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Hak asasi manusia bukanlah hak yang diberikan oleh negara atau siapapun, melainkan hak yang melekat pada setiap manusia karena kemanusiaannya. Yang pertama ada universal. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang di seluruh dunia tanpa memandang latar belakang individu. Pentingnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia penting untuk menjamin martabat dan kehormatan setiap individu, serta untuk menciptakan kehidupan yang adil dan bermartabat bagi semua orang. Contoh hak asasi manusia: hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hak atas perumahan. Yang pertama ada hak sipil dan politik. Hak sipil, hak untuk melindungi kehidupan kebebasan seseorang termasuk hak untuk hidup, hak privasi, hak untuk memiliki properti, kebebasan berpikir, dan kebebasan beragama. Hak politik, hak yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan seperti hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas kebutuhan dasar untuk hidup layak seperti hak atas tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Hak ekonomi, hak untuk memiliki properti, berhak mendapatkan pekerjaan dan memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak sosial, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Hak budaya, hak untuk mengembangkan dan mempraktikkan budaya serta berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Yang ketiga ada hak kolektif, hak untuk memperjuangkan hak-haknya secara bersama-sama dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hak untuk membentuk kelompok atau organisasi tanpa campur tangan yang tidak sah. Kemudian yang keempat ada hak personal, hak yang berhubungan dengan kebutuhan individu seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, dan keyakinan. Kelima, hak fundamental, hak yang paling dasar dan melekat pada setiap individu tanpa dapat dirampas oleh siapapun. Yang keenam, ada hak moral, hak yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika seperti hak untuk dihargai dan dihormati martabatnya. Yang ketujuh, ada hak atas perlindungan khusus, hak yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas untuk memastikan perlindungan khusus dari diskriminasi dan kekerasan. Yang kedelapan, ada hak legal, hak yang terkait dengan perlindungan hukum seperti hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum. Yang kesembilan, ada hak substansi, hak yang berkaitan dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan seperti makan, air, dan tempat tinggal. Yang kesepuluh ada hak positif dan negatif. Hak positif, hak yang mengharuskan negara atau pihak lain untuk melakukan sesuatu seperti memberikan pendidikan atau jaminan sosial. Hak negatif, hak yang mengharuskan negara untuk pihak lain untuk tidak melakukan sesuatu seperti hak untuk tidak ditahan tanpa dasar hukum. Yang ke-11, hak absolut, hak yang tidak dapat dibatasi atau dibatalkan oleh siapapun. Yang ke-12, hak individual, hak yang dimiliki setiap individu secara pribadi seperti hak untuk hidup dan kebebasan berpikir. Yang ke-13, hak sosial, hak yang terkait dengan kehidupan sosial dan masyarakat seperti hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Yang ke-14, hak khusus dan umum. Hak khusus, hak yang diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas. Hak umum, hak yang berlaku bagi semua orang seperti hak untuk hidup dan kebebasan berpikir, perlindungan hak asasi manusia atau yang biasa disingkat dengan HAM,
di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 39 Tahun 1999 dan berbagai instrumental internasional negara hukum pemerintahan, dan setiap orang berkewajiban menghormati, menunjang tinggi, dan melindungi hak asasi manusia. Namun, praktik perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih belum menyeluruh dan komprehensif. Kemudian contoh-contoh kasus HAM, hak atas pendidikan. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas. Kebebasan berpendapat. Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapatnya tanpa takut akan intimidasi atau penindasan. Hak atas kesehatan. Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Nah, kemudian di sini ada kesimpulannya, hak asasi manusia adalah pilar penting dalam kehidupan bernegara dan harus dihormati oleh semua pihak. Memahami hak-hak ini membantu kita untuk menuntut hak kita, juga menghormati hak orang lain. Mari bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi dengan memahami dan melindungi hak asasi manusia.